Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Sani Uye, channelnya orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Kali ini kami akan memenuhi permintaan dari salah satu komentator. Beliau meminta kami untuk membahas tentang hukum pernikahan beda agama. Sebenarnya apa sih status daripada hukum nikah beda agama di Indonesia ini, teman-teman? Nah, kalau boleh jujur, sebenarnya kami agak males teman-teman untuk membahas masalah status hukum nikah beda agama ini. Sebab hukum tersebut sudah dibahas sejak dahulu kala oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Contoh kecil ini pembahasan hasil keputusan Muktamar NU ya. Ini kata pengantarnya langsung dari Rois Am PBNU, yaitu Dr. Haji MA Sahal Mahfud rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Dalam buku Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamarati Nahdlatul Ulama, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini teman-teman ya. Ini hasil keputusan Nahdlatul Ulama. Punya saya, silakan yang punya juga cek tepat di halaman 433. Pada soal 376. Di sini ada pertanyaan. Nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia. Soal, bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini? Jawab, hukum nikah demikian tidak sah. Jadi hukumnya nikah berbeda agama atau berlainan agama di Indonesia ini tidaklah sah. Tidak sah teman-teman. Sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968. Pengambilan dalil antara lain: 1. Kitab Asy-Syarqawi, matan dan syarahnya, juz 2 halaman 237. Kedua, kitab Al-Muhadzab, juz 2 halaman 44. 3. Kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, juz 5 halaman 7. Kemudian 4. Ahkamul Fuqaha soal nomor 297 pada keputusan Konferensi Besar Suriah NU tahun 1960. 5. Al-Faidatur Rabbaniyah, ketetapan Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah NU halaman 81 sampai 82. 6. Keputusan NU Jawa Timur halaman 67. 7. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz 2 halaman 44. 8. Tanwirul Qulub halaman 342. Jadi dalam buku ini teman-teman sudah jelas sekali bahwa hukum pernikahan beda agama di Indonesia dihukumi jelas tidak sah. Tidak sah teman-teman ya. Ini dalil-dalilnya tadi. Ini ulama yang memutuskan, bukan kami teman-teman ya, bukan kami. Ini dalil-dalilnya, ini panjang teman-teman. Saya ambil keputusannya saja ya. Intinya ada pertanyaan begini, bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini? Jawab, hukum nikah demikian tidak sah. Sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1962, dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968. Dasar pengambilannya barusan itu 8 kitab teman-teman, dan masih banyak sebenarnya. Secara akal gini aja wes ya. Ada orang Islam menikah sesama Islamnya. Ada orang Islam menikah sesama Islamnya. Kemudian salah satu daripada mempelai itu ternyata murtad teman-teman. Bagaimana status pernikahannya? Maka dalam dunia fikih ulama membahas pernikahannya itu nanti apakah terjadi fasakh atau tidak. Harus nunggu masa iddah. Jadi kalau seumpama yang murtad tadi tidak kembali ke Islam,
maka bisa dinyatakan firaq, ya, cerai begitu saja wis. Jadi kalau seumpama ada orang yang nikah sesama Islamnya saja ini, kok ada yang murtad, bisa dihukumi pisah. Kalau sudah dia habis masa iddah, kok masih belum masuk Islam lagi. Loh, apalagi jelas-jelas sudah beda agama. Bagaimana mungkin kita akan hukumi itu hukumnya sah? Agak mungkin. Dan inilah keputusan Nahdlatul Ulama. Ulama-ulamanya alim-alim teman-teman ya. Ini bukan ulama kaleng-kaleng ya. Daripada ulama-ulama sekarangan, insya Allah itu. Jadi kalau kita mengikuti ulama-ulama terdahulu kita, jelas hukumnya nikah lain apa agama di Indonesia ini hukumnya tidak sah. Nanti kalau seumpama tidak sah, hukumnya piye ku? Apa ketika mereka melakukan hubungan intim? Ya jelas itu namanya perzinahan teman-teman. Na'udzu billahi min dzalik. Ini bahayanya karena sudah dianggap tidak sah. Jadi kalau tidak sah, otomatis ketika mereka berhubungan intim atau hubungan badan, itu nanti bisa statusnya adalah perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, mari kita itu memahami Islam, kembalikan kepada para ulama yang memang pakarnya teman-teman ya, memang pakarnya. Kalau masalah ahlul kitab itu teman-teman terlalu panjang nanti pembahasannya. Intinya ini juga dibahas masalah nanti gimana itu ahlul kitab di Al-Quran. Ini ada dibaca itu sendiri ya, dibaca sendiri ya. Intinya NU sudah memutuskan bahwa tidak sah, pokoknya wis tidak sah. Gak usah tawar-tawaran ya. Ini gak usah tawar-tawaran kalau mau ikut ulama-ulama NU gitu. Gak usah nawar-nawar wis. Kecuali mungkin ada pendapat yang lain, mungkin mengambil pendapatnya siapa yang mengatakan boleh, ya monggo wis ya. Kami cuma ingin memberitahu apa sih hukum daripada nikah berbeda agama itu di dalam Indonesia atau di Indonesia ini. Ternyata ulama-ulama kita terdahulu jelas sangat tegas mereka menyatakan pernikahan beda agama tidaklah sah, tidak sah. Dan tolong bagi yang tidak percaya, mungkin mau apa itu yang namanya mencari ibaratnya, silakan baca sendiri dalam kitab Asy-Syarqawi, kemudian dalam kitab Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab Ahkamul Fuqaha. Ini soal nomor 297 pada keputusan Konferensi Besar Suriah NU tahun 1960. Kemudian ada kitab Al-Faidatur Rabbaniyah, ini Ketetapan Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah NU halaman 81 sampai 82. Bisa cek juga dalam keputusan NU Jawa Timur halaman 67. Bisa juga cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab juz kedua halaman 44, dan juga bisa dicek dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 342. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini cuma tawaran bagi yang nanya apa sih status hukum pernikahan beda agama. Maka jawaban kami mengikuti ulama-ulama kami terdahulu. Kami tegaskan kembali, hukum nikah beda agama di Indonesia ini hukumnya tidak sah. Ya, tidak sah. Dan ketika terjadi persetubuhan ataupun hubungan intim, maka otomatis kalau nikahnya itu sudah tidak sah, berarti hubungan intimnya disebut zina. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian mungkin ya dari kami. Hadanallahu wa iyyakum wa faqahanallahu fiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.